Salam, puji Tuhan, jumpa kembali dengan kami semuanya, program ibadah online Gereja Allah Baik, Jemaat Daat di Surabaya. Puji Tuhan, kita bisa bersama lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk lebih dalam untuk pengertian tentang kebenaran firman Tuhan, ayo kita satukan doa dulu. Tuhan, kami ucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini ada sesuatu yang baru yang Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya, baik yang ada di studio maupun yang ada di luar studio, baik yang ada dimanapun berada Tuhan. Mereka semuanya Tuhan, yang mendengarkan program ini atau yang melihat program ini Tuhan, jamah mereka semuanya, supaya mereka bisa mengikuti apa yang Engkau inginkan dan mengerti apa maksud firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya akan ambil tema tentang kehidupan. Bagaimana kita bisa melakukan atau meresponi hidup ini sesuai dengan maunya Tuhan. Prinsip di sini bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan Anda, ayo sadari dengan ucapan syukur dan jangan menyesal tentang keadaanmu dan jangan menyesal tentang keberadaanmu di bumi ini. Untuk tema hari ini adalah jadilah dirimu sendiri. Saya akan sampaikan beberapa pengertian. Kenapa kita harus menjadi diri sendiri? Apa sih yang mendasari kalau kita ini harus menjadi diri kita sendiri? Hari ini akan saya jelaskan kepada ibu bapak semuanya, saudara-saudari yang terkasih. Jadi pengertian di sini, jangan engkau menganggap dirimu itu tidak berfungsi. Jangan menganggap dirimu itu tidak ada artinya. Jangan menganggap dirimu itu tidak bermanfaat. Dengarkan saudaraku, di sini engkau akan mengerti dan engkau akan kagum tentang dirimu. Oh, aku ini luar biasa. Oh, aku ini memiliki pengharapan. Makanya tema ini saya angkat. Supaya apa? Supaya Anda tidak bingung tentang keadaanmu. Supaya Anda tidak stres menghadapi dirimu yang tidak sesuai dengan keadaan yang engkau pikirkan. Jadilah dirimu sendiri. Kalau engkau dilahirkan memiliki hidung yang mancung, puji Tuhan. Kalau engkau dijadikan oleh Tuhan memiliki hidung yang kurang mancung, puji Tuhan. Jadilah dirimu sendiri. Supaya apa? Supaya Anda tidak stres. Kalau Anda stres akhirnya menimbulkan penyesalan. Kenapa aku tidak seperti dia? Kenapa mataku begini? Kenapa matanya situ begitu? Nah ini. Pengertian ini harus jelas. Supaya apa? Supaya Anda menyadari, oke, aku mau menjadi diriku sendiri. Lalu bagaimana Pak? Apa saya bisa menurut? Nah ini, kalau Anda punya pengertian menurut atau mencontoh atau menjadikan seseorang teladan di dalam hidup Anda boleh. Tapi kalau Anda menjadi tidak bisa. Tetapi kalau Anda mencoba mengikuti, tetapi yang baik-baik saja, itu sangat bisa sekali. Karena apa? Karena kita bisa mencontoh atau kita bisa mengikuti atau kita bisa menuruti untuk menjadikan teladan dalam hidup. Mungkin orang tua Anda, engkau mengikuti jalannya orang tua. Tetapi apa? Sesuai dengan batas kemampuan Anda.
Anda tidak bisa memaksakan diri Anda untuk menjadi atau mengikuti sepenuhnya jalan orang lain. Tetapi Anda bisa belajar bagaimana kok bisa berhasil, bagaimana kok bisa memiliki pribadi yang begitu indah. Itu sangat bisa sekali. Contoh di sini saya akan berikan. Owner GAB, jemaat Daat, memiliki pribadi yang humble dan excellent. Apa kita bisa mencontoh? Bisa. Untuk apa? Untuk menjadi teladan dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Dekati, tanyakan, bagaimana kok bisa memiliki pribadi yang begitu? Nah, kalau kita menurut atau mencontoh atau mengikuti sangat bisa. Tetapi kalau untuk menjadi itu yang tidak bisa. Makanya tema saat ini saya akan berikan dan sudah saya sampaikan tadi, apa? Menjadi dirimu sendiri. Supaya apa? Supaya Anda memiliki keberkatan di dalam hidup ini. Bahwa Anda diciptakan, bahwa Anda diadakan di bumi ini ada maksud yang baik. Ada maksud yang luar biasa oleh Tuhan kepada Anda. Dasarnya apa, Pak? Supaya bisa aku mengikuti diriku sendiri. Apa yang mendasari supaya aku bisa menjadi diriku sendiri? Itu mungkin pertanyaan Anda. Saya akan berikan dari sudut pandang Alkitab supaya Anda mengerti tentang hal ini. Ketika Anda menjadi dirimu sendiri, engkau akan mendapatkan sukacita yang luar biasa. Ketika engkau menjadi dirimu sendiri, engkau akan ada ucapan syukur yang melimpah. Ketika engkau menjadikan dirimu sendiri, oh luar biasa, hidupmu akan nyata. Ayo saya berikan beberapa contoh. Saya akan berikan beberapa firman bahwa kita harus menjadi diri kita sendiri. Yang pertama adalah, kenapa sih kita harus menjadi diri kita sendiri? Ayo dibuka di dalam Kejadian pasal yang 1 ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28, ini yang perlu Anda catat. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap. 2 kali dikatakan di sini berkuasa. Ini dasar yang pertama, saudaraku, untuk Anda bisa menjadi diri Anda sendiri. Dasar yang pertama apa? Anda memiliki kuasa. Camkan ini. Anda memiliki kuasa. Mungkin Anda baru menyadari saat, oh ternyata aku memiliki kuasa. Mengapa aku tidak ingat? Mengapa aku tidak mengerti? Jawabannya, karena tidak ada yang mengajari Anda. Tetapi hari ini, melalui program ini, melalui ibadah online ini, Gereja Allah Baik Jemaat Daat akan memberikan pengertian-pengertian yang baru. Puji Tuhan, kalau engkau sudah mengerti bahwa dasar yang pertama, mengapa Anda harus menjadi diri Anda sendiri? Karena apa? Karena Anda memiliki kuasa. Amin, haleluya. Itu loh yang menjadi dasar Anda. Tidak usah mengikuti atau tidak usah menjadikan diri Anda seperti orang lain.
Jadilah diri Anda sendiri. Karena apa? Karena Anda itu memiliki kuasa. Alkitab yang berbicara. Ini yang mendasari. Mengapa? Kita harus menjadi diri kita. Kalau Anda sudah diciptakan Tuhan, kalau Anda sudah dibentuk Tuhan dengan ciri-ciri yang berbeda dengan orang lain, puji Tuhan. Jangan menyamakan diri Anda dengan diri orang lain. Orang lain bisa mempunyai kulit putih, orang lain bisa mempunyai kulit hitam. Tetapi apa yang Anda miliki, kulit apapun yang Anda sudah terima, bersyukurlah. Itu semuanya datangnya dari Tuhan. Jadilah dirimu sendiri. Dasar yang pertama apa? Karena Anda memiliki kuasa. Dasar yang kedua, ayo kita buka lagi Kejadian pasal 1 ayat 31. Ini yang kedua. Karena apa? Karena memiliki jati diri. Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Anda garis bawahi, sungguh amat baik. Dengar saudaraku, Anda itu ciptaan Tuhan. Anda itu milik Tuhan. Anda itu datang dari Tuhan. Anda itu dibentuk oleh Tuhan. Dan apa yang diciptakan oleh Tuhan, dan apa yang dijadikan oleh Tuhan, dan apa yang dibentuk oleh Tuhan, firman Allah berkata, dijadikannya dengan amat baik. Anda itu amat baik. Camkan itu dalam diri Anda. Makanya jadilah dirimu sendiri. Ini dasar yang kedua. Anda itu memiliki jati diri. Apa jati diri Anda? Jati diri Anda itu very good. Sangat-sangat baik. Ayo syukuri apa yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup Anda. Kalau engkau melebihi orang lain, jangan sombong. Kalau engkau diberikan oleh Tuhan tidak sesuai dengan orang lain, bersyukurlah. Semuanya itu demi kebaikan. Dikatakan di situ apa? Anda diciptakan amat baik. Haleluya. Puji Tuhan. Apapun keadaan Anda, jadilah dirimu sendiri. Ini dasar yang kedua. Saya tulis di sini ada dasar yang ketiga. Jadi yang pertama apa? Anda memiliki kuasa. Ayo sadari hari ini. Engkau terima program ini dan engkau juga terima lawatan Tuhan. Dan engkau terima firman Tuhan dan engkau menyadari bahwa engkau memiliki kuasa. Dan yang kedua apa? Engkau memiliki jati diri. Apa jati dirimu? Jati dirimu amat baik. Jadi dengar saudaraku, orang boleh mengintimidasi Anda, orang boleh menghina Anda, orang boleh memojokkan Anda, orang boleh menjelek-jelekan Anda. Tapi dengar, ingat ini, Anda memiliki jati diri yang apa? Yang amat baik. Orang boleh katain apa-apa dengan hidupmu, tetapi satu hal, miliki ini pengertian bahwa Anda memiliki jati diri yang amat baik. Puji Tuhan. Yang ketiga apa? Yang ketiga, Anda diberi harapan oleh Tuhan. Bukan harapan yang buruk, tapi harapan yang luar biasa. Harapan yang sangat-sangat hebat. Ini adalah dasar yang ketiga. Ayo kita buka. Ini dasarnya yang ketiga. Supaya Anda betul-betul luar biasa. Anda akan mengagumi dirimu. Anda akan mengucap syukur selalu kepada Tuhan atas kejadian yang apalah yang dibuat Tuhan dalam hidup. Buka di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ini sebagai pengertian untuk kita semuanya, supaya kita betul-betul mengerti bahwa kita memiliki apa yang diberikan Tuhan
Dan tinggal kita menyadari bahwa itu adalah untuk kebaikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku dengan saudaraku. Rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Jadi Tuhan itu sudah merancangkan yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk, karena Tuhan tidak mempunyai sifat buruk, karena Tuhan tidak mempunyai sifat jelek, karena Tuhan tidak mempunyai sifat negatif. Sifat Tuhan adalah yang baik, karena Tuhan adalah kasih. Jadi rancangan-rancangan Tuhan itu diberikan untuk Anda. Rancangan apa? Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, Anda manusia yang memiliki harapan yang bagaimana? Harapan yang biasa-biasa? Enggak. Di sini dikatakan harapan yang penuh damai sejahtera. Harapan yang penuh dengan keajaiban. Ini dasar yang ketiga. Mengapa Anda harus menjadi diri Anda sendiri? Karena Anda memiliki kuasa. Yang kedua, karena Anda memiliki jati diri. Dan jati diri bukan jati diri asal-asalan, tetapi jati diri yang teramat baik. Yang ketiga adalah apa dasarnya? Anda memiliki harapan. Harapan yang penuh kedamaian. Harapan yang penuh kesejahteraan. Harapan yang penuh dengan kelimpahan. Ayo, setelah engkau menyadari hal ini, setelah engkau lama ingin menjadi diri seseorang yang lain, buang keinginan itu. Balik, jadilah seperti dirimu sendiri yang sudah diberikan Tuhan kepada. Terima dengan sukacita. Loh Pak, aku sudah terlanjur Pak. Aku sudah terlanjur memancungkan hidungku. Aku sudah terlanjur membuat kulitku berbeda Pak. Lalu apakah yang harus aku lakukan Pak? Supaya aku bisa kembali untuk menjadi diriku sendiri. Mungkin itu pertanyaanmu. Saya nggak tahu Pak kalau saya mempunyai kuasa Pak. Saya nggak tahu Pak kalau saya memiliki jati diri yang istimewa Pak. Saya nggak tahu Pak kalau saya memiliki harapan-harapan yang luar biasa Pak. Saya sudah terlanjur. Saya sudah mengikuti orang itu Pak. Saya ingin menjadi orang itu Pak. Makanya saya harus rubah wajah saya. Makanya saya harus rubah kulit saya. Bagaimana ini Pak? Tetap fokus ya. Saya akan berikan solusinya. Kenapa sih manusia ini terkadang tidak percaya diri? Kenapa manusia ini merasa dirinya ini kurang? Ini pertanyaan yang harus kita pecahkan. Kenapa? Sudah dikasih ini masih kurang. Sudah dikasih itu masih kepingin yang lain. Ini yang menjadi pertanyaan. Mengapa manusia terkadang tidak menjadikan dirinya sendiri? Tetapi ada kepuasan ketika manusia itu menjadikan dirinya seperti orang lain. Ini yang harus kita menyadari. Ini yang harus kita mengerti. Kenapa? Jawabannya ada di Roma pasal 3 ayat 23. Supaya Anda jelas ya, kenapa sih manusia itu nggak bisa bersyukur, kenapa sih manusia itu kepingin menjadi dirinya sendiri seperti orang lain. Ini saya kasih tahu kenapa. Yuk Roma ya, Roma pasal 3 ayat 23. Supaya jelas kenapa ini kok bisa terjadi. Roma pasal 3 ayat 23,
Dengar saudaraku, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa yang membuat manusia ini tidak percaya diri. Dosa yang membuat manusia ini tidak bersyukur. Dosa yang membuat manusia ini tidak merasakan apa yang Tuhan berikan. Dosa. Yang pertama, yang membuat manusia tidak percaya diri, yang membuat manusia tidak ada rasa ucapan syukur, yang membuat manusia tidak memiliki keinginan untuk menjadikan dirinya sendiri. Yang pertama adalah dosa. Yang kedua apa? Yang kedua, kehilangan kemuliaan Allah. Pengertian kemuliaan ini adalah apa? Berkat-berkat Tuhan. Pengertian-pengertian Tuhan. Hikmat-hikmat Tuhan. Di sini manusia mulai tidak menyadari lagi. Ini sebabnya. Kenapa manusia tidak ingin menjadikan dirinya sendiri. Inginnya seperti orang lain. Karena apa? Karena dosa. Karena kesalahan. Dan yang kedua apa? Karena sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia enggan untuk introspeksi diri. Jadi manusia enggan untuk mengkoreksi dirinya. Jadi manusia enggan untuk mengucap syukur tentang apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ini yang membuat manusia tidak menyadari. Nah, sekarang bagaimana Pak caranya supaya aku bisa menerima diriku apa adanya? Ini harus ada jawabannya. Makanya tetap fokus di dalam program ini. Supaya Anda mengerti. Dan ketika Anda sudah menyadari dan ingin berbalik kembali kepada kehendak Tuhan untuk melakukan hidup ini sesuai dengan diri Anda sendiri. Jawabannya ada di sini. Yang pertama adalah menerima Yesus. Ini kunci yang pertama. Kalau Anda sudah terlanjur, sudah mengikuti apa yang menjadi orang lain punya, dan Anda ingin berbalik, satu hal, terima Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan. Supaya apa? Supaya dosa-dosa Anda itu dihapuskan. Supaya apa? Supaya kemuliaan yang terhilang di dalam diri Anda dikembalikan oleh Tuhan. Hanya melalui Yesus, hanya melalui percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka jati diri Anda akan dikembalikan. Maka kuasa-kuasa Anda akan dimiliki lagi. Malah berkat-berkat Tuhan akan terus mengalir. Haleluya. Ada di mana ayatnya? Oh, ini. Ketika Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, Anda dapat double porsi. Porsi pertama apa? Diselamatkan. Ayo buka dalam Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dengar saudaraku, maka kamu akan diselamatkan. Dan yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Anda dibenarkan kembali. Arti dibenarkan apa? Anda dibebaskan dari kesalahan Anda. Kesalahan berfokus kepada dosa. Ketika Anda mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, ketika Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan kau terima dalam hatimu, maka dosamu diampuni, maka kesalahanmu dijadikan hilang dan kebenaran diberikan kepada Anda. Ini yang pertama. Anda terima Yesus, Anda terima kebenaran. Dan
yang kedua. Anda terima apa? Tadi, puji Tuhan, diselamatkan, dibenarkan. Dan yang ketiga, Anda akan terima yang luar biasa dari Tuhan, yang ajaib. Mau tahu ayatnya di mana? Ayo kembali kepada ayat pasal yang ketiga, ayat yang ke-24. Ini berkat yang kedua. Roma pasal 3 ayat 24. Yang pertama apa? Ketika Anda percaya bahwa Yesus Tuhan, hidup Anda dibenarkan. Tidak masuk dalam kategori orang yang dipersalahkan. Dan yang kedua, ketika Anda sudah terima Yesus sebagai Tuhan, maka Anda memperoleh kasih karunia. Ini jalannya, saudara. Kalau Anda kembali ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu hidup menjadi diri Anda sendiri. Terima Yesus sebagai Tuhan. Berkat pertama, Anda dibenarkan. Pengertian dibenarkan apa? Dilepaskan dari dosa-dosa. Kesalahan-kesalahan Anda dihilangkan. Menjadi hidup yang dibenarkan. Yang kedua apa? Yang kedua, Anda diberi kasih karunia. Ayo kita baca. Roma pasal 3 ayat 24 sampai ke 26. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah menjadi dahulu pada masa kesabarannya. Puji Tuhan, hanya darah Yesus yang bisa memberikan pendamaian. Dan itu akan menurunkan kasih karunia dalam hidup Anda. Puji Tuhan. Jadilah dirimu sendiri, karena engkau memiliki kuasa, karena engkau memiliki jati diri, karena engkau memiliki pengharapan. Kalau engkau tidak bisa melepaskan hal ini, terima Yesus di dalam hidupmu untuk menjadi Tuhan sampai selama-lamanya. Ketika engkau sudah menerima Yesus dalam hidupmu, maka engkau akan terima keselamatan dan hidupmu dibenarkan dan kasih karunia turun atas hidupmu. Maka kepenuhan Tuhan turun dalam hidup. Kembali lagi engkau memiliki kuasa. Kembali lagi engkau memiliki jati diri. Kembali lagi engkau memiliki pengharapan. Kalau engkau sudah terlanjur, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Terima Yesus, maka engkau akan dipulihkan. Terima Yesus, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan mengalir atasmu. Sebagai ayat terakhir, ayo kita buka dalam 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-11 mulai. Demikian firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 11 sampai yang ke-13. Benarlah perkataan ini, jikalau kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sekali Tuhan mengasihi Anda, Tuhan terus mengasihi Anda. Bagaimana denganmu? Masihkah engkau berpikir untuk menjadi seperti orang lain? Masihkah engkau berpikir tidak mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup? Tuhan mengasihi engkau. Ayo tetap tinggal di dalam engkau yang sudah terima Tuhan dalam hidupmu. Engkau yang sudah terima Yesus sampai selama-lamanya dalam hidupmu. Tetap pegang ini. Tetap tekun dalam Tuhan. Tetap hidup bersama Tuhan. Jangan engkau menyangkal Tuhan. Tetaplah jalani hidupmu. Engkau yang belum terima Yesus, ayo ambil keputusan hari ini. Katakan dalam dirimu, aku terima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup. Ketika engkau sudah mengatakan ini,
hidupmu dibenarkan. Ketika engkau sudah mengatakan ini, menerima Yesus di dalam hidupmu sebagai Tuhan, maka kasih karunia Tuhan turun atasmu, berkat-berkat Tuhan turun atasmu, hidupmu yang lama terhilang, keadaanmu yang lama terhilang akan kembali. Tuhan kembali akan memberikan kuasanya untukmu. Tuhan kembali akan memberikan jati diri untukmu. Tuhan kembali akan memberikan pengharapan-pengharapan untukmu. Ayo, apapun yang terjadi dalam hidup, tetap pegang firman Tuhan diberikan untuk Anda, untuk kita semua, supaya apa? Kita hidup menurut kehendak. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Lawat mereka Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan, melalui program ini, ketika umat-Mu mendengar firman-Mu Tuhan, lawatan-Mu turun atas mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kasih setia selalu ada dalam hidup kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau terus melakukan terbaik untuk kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan